Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum mikrososiologi utama bidang kontribusi di bidang sosiologi. Kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam meneliti kehidupan sosial tidak selalu ada. Kesadaran ini dikondisikan secara sosial. Telah berkembang seiring dengan meningkatnya signifikansi mikrososiologi. Dengan mengorbankan makrososiologi dan telah berkembang dari awal abad ke-20 hingga saat ini. Berfokus pada analisis mikrososiologi komunikasi. Habermas menyelidiki tingkat analisis makro yang juga ia terapkan pada komunikasi. Habermas menggunakan teori tindakan komunikatif sebagai landasan kritik terhadap kapitalisme melalui kritik tindakan instrumental yang menurut Weber merupakan dasar bagi perkembangan formasi sosiohistoris kapitalis. Selanjutnya, mikrososiologi juga dapat disebut sebagai perilaku individual atau kelompok kecil di sekitar lingkungan masyarakat. Tindakan sosial adalah hubungan antara pikiran dan pengetahuan. Dengan demikian, tindakan rasional tidak hanya hubungan antara tujuan dan alat untuk pencapaiannya, tetapi tindakan rasional dapat berorientasi pada pemahaman simbol apapun. Seperti dicatat Habermas, perbedaan antara rasionalitas instrumental dan komunikasi adalah perbedaan antara mengetahui bagaimana dan mengetahui itu. Konsep klasik tindakan sosial yang dikembangkan pada tahun 1920-an dapat dianggap sebagai gagasan mendasar yang mendorong perbedaan antara dua perspektif yang bersaing dalam studi realitas sosial. Setiap komunikasi, meskipun kurangnya komunikasi, akan membuat tindakan sosial menjadi tidak masuk akal, mengingat persaingan antara makrososiologi dan mikrososiologi. Tindakan sosial seperti yang dipahami oleh Weber memberi ruang untuk dianalisis dari persepsi mikroaktor sosial. Selain itu, aksi sosial dikembangkan lebih lanjut dari perspektif makropersepsi. Konsepsi itu kemudian digunakan oleh Parson yang mengembangkan teorinya yang terkenal dan sangat berpengaruh tentang tindakan sukarela, di mana komunikasi dianalisis sebagai jenis koordinasi sosial, khusus di antara sistem-sistem sosial. Di bawah bayang-bayang teori dominan tindakan sukarela, beberapa teori mikrososiologi muncul dengan menguraikan analisis mereka sendiri tentang komunikasi sebagai tindakan sosial. Oleh karena itu, komunikasi dari waktu ke waktu menjadi topik yang semakin penting, baik dalam sosiologi maupun dalam ilmu-ilmu sosial. Fenomenologi sebagai arah filosofis yang diterima dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam sosiologi dan psikologi, mencoba mengatasi pembagian objek dan subjek ini dengan memasukkan ke dalam analisis pengalaman sadar yang diselidiki dengan metode reduksi fenomenologis. Kesadaran adalah kesadaran akan sesuatu. Dalam upaya untuk mengobjektifikasi pengetahuan yang diinternalisasi oleh aktor sosial, fenomenologi telah membangun beberapa konsep sebagai prasyarat untuk komunikasi yang mengatasi isolasi pengalaman sadar individu. Sebuah konsep ketidaksadaran kolektif yaitu bahasa di mana pengalaman kolektif kita dicetak dan intersubjektivitas antara ruang yang mengapung di antara individu. Para ahli etnometodologi yang disebutkan dengan analisis aturan-aturan kehidupan sosial yang tidak terlihat dalam analisis mereka secara khusus menyebut komunikasi sebagai tindakan praktis yang melaluinya aturan-aturan tersebut diterapkan dengan membentuk tatanan sosial. Ahli etnometodologi dengan eksperimen mereka hanya ingin mengekspos aturan tak terlihat dari tatanan sosial ke wawasan. Cukup sekian yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.